Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya di Julia Channel. Di kali ini, di video ini saya akan membuat roti boy yang rasanya kopi atau semacam roti O gitu ya. Saya akan coba buat. Oke, ikutin terus video saya. Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe. Semoga video saya itu bermanfaat buat teman-teman semuanya. Yuk, cus saja, langsung saja kita buat roti boy. Bahan-bahannya di sini ada ragi instan sebanyak 7 gram, 1 sendok makan margarin, juga sejumput garam, dan ada gula pasir sebanyak 2 sendok makan. Juga di sini ada 25 gram susu bubuk dan bread impopor 4 gram. Juga ada 250 gram tepung terigu cakra ya, dan 1 butir telur, 1 gelas susu cair. Ini bisa kurang bisa lebih ya. Dan di sini ada vanila ekstra. Pertama-tama saya akan buat adonan biangnya, yaitu ragi instan, air hangat, juga dikasih 1 sendok makan gula pasir yang dari tadi adonan diambil 1 sendok makan, juga 1 sendok makan tepung terigu, lalu diaduk pakai air hangat. Nah, air hangatnya secukupnya aja sampai larut aja, lalu aduk-aduk seperti ini. Setelah diaduk-aduk lalu tutup dan biarkan sampai mengembang ya. Di dalam wadah terpisah masukkan tepung terigu, gula pasir, susu bubuk, dan bread impopor. Kalau tidak ada bread impopor di skip aja juga nggak apa-apa ya. Kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Lalu masukkan 1 butir telur utuh yang ukuran kecil aja, karena ini kan cuma 250 gram. Nah, setelah itu baru kasih vanila ekstra biar nanti rotinya wangi, nggak anyir ya, seperti itu. Dan setelah itu masukkan ragi yang udah kita bikin tadi ya, biang ragi. Nah, seperti ini. Nanti airnya menyusul ya, airnya bertahap, karena kalau dimasukkan sekarang takutnya kelembaban atau kekeringan. Nanti airnya dimasukkan secara bertahap. Untuk soal air, tidak ada ukuran, karena tepung terigu beda-beda ya cara penyerapan airnya. Jadi untuk air atau susu bisa disesuaikan menurut kelembaban tepung terigunya. Nah, aduk dulu di dalam mixer seperti ini sampai adonannya tercampur rata ya, sebelum dikasih susu cair atau air ya. Usahakan air dingin atau air es supaya nanti menjaga suhu adonan biar nggak panas. Lalu masukkan susu cair. Nah, seperti ini saya kasih es batu 2 butir biar dingin, menjaga kelembaban atau menjaga suhu adonan. Setelah itu aduk dulu
kira-kiranya kalau kurang air atau kurang susu bisa ditambah lagi, tapi kalau udah pas ya udah cukup segitu. Nanti di apa tuh, dipegang aja apakah sudah pas atau tidak. Nah, kalau adonan sudah tercampur seperti ini, lalu masukkan margarin dan garam ya, masukkan margarin dan garam, dan setelah itu diaduk lagi pakai mixer. Saya pakai mixer roti rumahan seperti ini. Ayo diaduk lagi dengan kecepatan rendah dulu, dan setelah kecepatan rendah masuk kecepatan tinggi sampai adonannya kalis. Nah, seperti ini sampai adonannya kalis, tidak lengket. Oke, setelah kalis kita cek dulu apakah adonan sudah kalis benar-benar apa tidak. Nah, kalau kalis benar-benar itu kalau kita tarik pelan-pelan tidak akan mudah robek ya adonannya. Nah, seperti ini. Ini kalau kita tarik setipis-setipisnya tidak robek tuh, seperti ini ya. Berarti adonannya sudah benar-benar kalis, dan matikan mixernya, lalu kita transfer ke meja kerja. Oke, kita transfer ke meja kerja. Nah, dirapihkan ya. Bulatkan adonan sampai rapi. Tuh, cantik ya, adonannya mengkilap seperti ini. Insya Allah hasil rotinya akan lembut kalau adonannya seperti ini. Lalu tutup, istirahatkan selama 30 menit. Baiklah, sambil menunggu adonannya beristirahat, di sini ada bahan-bahan untuk membuat kopi krimnya, yaitu ada terigu, ada gula halus, ada margarin, ada kopi bubuk, saya gunakan kapal api, ada air hangat, ada 1 butir telur dan vanila. Oke, saya akan buat pasta kopinya dulu. Kopi diaduk sama air hangat ya, supaya nanti mudah dicampur. Nah, seperti ini. Setelah tercampur rata seperti ini, disisihkan ya. Sisihkan dulu. Oke, di dalam wadah terpisah saya akan aduk mentega sama gula halus. Sama gula halus diaduk aja, diaduk biasa aja sampai tercampur rata aja. Gak usah pakai mixer juga nggak apa-apa ya, diaduk biasa aja seperti ini. Nah, setelah tercampur rata, masukkan 1 butir telur, 1 butir telur, vanila ya, lalu diaduk lagi. Diaduk sampai tercampur saja. Setelah tercampur, masukkan pasta kopinya tadi semuanya dan aduk lagi. Diaduk lagi sampai tercampur saja seperti ini. Lalu setelah itu masukkan tepung terigunya, aduk lagi sampai adonannya tercampur rata dan teksturnya itu menjadi kental gitu. Nah, ini sudah kental seperti ini. Lalu masukkan ke dalam plastik baking paper ya.
Ini plastik segitiga. Dimasukkan biar nanti mudah cara mengaplikasikan ke dalam rotinya, maksudnya kayak gitu semuanya ya. Oke, kita balik lagi ke adonan karena adonannya sudah diistirahatkan dan sudah mulai mengembang. Kita akan bagi-bagi, akan timbang setiap berat timbangannya itu seperti roti biasa normalnya, yaitu 60 gram. Kita akan bagi-bagi adonannya, potong-potong dan timbang sebesar 60 gram. Baiklah, setelah selesai potong-potong lalu ditimbang, di sini saya menghasilkan 12 piece roti ya, dengan ukuran 60 gram. Oke, setelah beres ditimbang lalu masuk ke dalam tahapan perondingan, yaitu di rounding sampai bulat. Nah, di rounding seperti ini sampai bulat mulus ya, semuanya sampai selesai. Setelah selesai lalu istirahatkan kurang lebih 30 menit, tutup pakai serbet atau pakai plastik atau pakai kain ya. Oke, di sini saya sudah siapkan mentega yang sudah potong-potong dadu seperti ini, lalu saya masukkan ke dalam freezer supaya beku. Dan itu wajib, kalau beku itu wajib karena memudahkan kita untuk memasukkan menteganya ke dalam roti supaya tidak bocor. Dan di sini ada gula supaya di dalam roti itu ada sari manisnya ya. Setelah itu adonan kita akan cetak seperti ini, dan pertama-tama dipukul-pukul supaya udara yang ada di dalam adonan itu keluar, meletus-meletus supaya nanti rotinya mulus ya. Lalu masukkan mentega yang beku sama gulanya. Nah, di sini dirapihkan, usahakan tidak ada yang bocor ya, dicubit-cubit aja supaya nanti adonannya tidak ada yang bocor atau menteganya keluar gitu. Kalau mentega keluar nanti tidak ada rasa mentega di dalamnya. Nah, kenapa harus menteganya beku? Yaitu supaya mudah untuk mencetaknya supaya tidak bocor gitu. Nah, seperti ini. Lalu lakukan semuanya sampai selesai. Nah, ini sudah selesai, saya cetak, lalu biarkan sampai mengembang kurang lebih 1 jam. Di sini saya proofingnya pakai cup donat ya, karena saya tidak mempunyai alat proofing, jadi manual aja.
Nah, di sini pakai cup donat aja juga bagus, tutup gitu sampai 1 jam atau sampai mengembang rotinya. Nah, ini kurang lebih udah 1 jam adonannya. Lalu kita plating sama krim kopi yang tadi kita buat ya. Di platingnya itu sisakan aja dari adonannya sebanyak 3/4 ya, kalau pokoknya disisain sedikit aja ya. Nah, plating semuanya. Ini krim kopinya aslinya wangi banget. Nah, seperti itu. Lakukan semuanya sampai selesai ya teman-teman. Ini yang disebut roti kopi atau roti boy. Kalau di daerahku iya roti boy sih, atau roti O. Nah, seperti ini, lakukan sampai selesai ya. Nah, ini sudah selesai. Saya kasih krim kopinya. Sebelumnya saya sudah panaskan oven ya selama 10 menit. Langsung saja roti yang sudah dikasih krim itu langsung di oven ya. Langsung di oven dengan suhu 180 derajat panasnya di api atas bawah selama kurang lebih 20 menit ya. Oke, kita tunggu sampai rotinya mateng. Dan ini dia teman-teman, rotinya setelah 20 menit ternyata udah matang. Masya Allah, harum banget, menul-menul. Oke, kita masukkan lagi adonan selanjutnya, dipanggang lagi ya, sama 20 menit api atas bawah 180 derajat. Oke, langsung saja ditransfer, dibuka tuh, kering di atas tapi lembut di dalam. Ini sangat empuk, wangi, harum banget. Teman-teman wajib coba ya di rumah ya.
semuanya, roti O-nya sudah selesai saya buat. Roti O apa roti boy ya, sama aja, pokoknya ini mah roti yang berasa kopi gitu. Oke. Dan ini agak kelamaan, tadi saya ditinggal, jadi agak ketuaan warnanya, tapi it's okay, tetap enak kok. Gak tutung, ini cuman ketuaan aja. Dan hasil dalam terigu seperempat itu jadi 12 piece ya. Berat timbangan adonan itu 60 gram. Oke. Ini sangat wangi sekali dan ini sangat empuk sekali ya roti itu. Oke, kita langsung coba aja. Penasaran kan kalian dalamnya gimana? Langsung kita coba. Oke, roti O ini mempunyai tekstur yang kering. Kedengaran kan? Kering ya. Dan saya akan coba belah gimana. Nah, ini isinya butter dalamnya, rotinya empuk. Ini tadi ketuaannya, tuh isinya adalah butter dan rotinya sangat lembut sekali. Enak banget. Saya akan coba ya. Tuh seperti itu. Saya akan coba ya. Ini sangat wangi sekali. Rotinya empuk. Seperti itu. Saya coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak sekali. Enak sekali. Enak banget. Enak banget. Oke. Kalian silakan mencobanya karena resep ini rekomendasi dari saya. Saya kalau berhasil baru saya bikin video. Oleh karena itu, silakan kalian mencobanya di rumah. Semoga berhasil. Ikutin step by stepnya, oke? Oke, sampai di sini dulu video dari saya teman-teman. Sampai jumpa lain waktu, next time. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye. Ini bisa di packing seperti ini. Cantik. Tuh, seperti itu ya. Oke, nanti saya akan packing dulu ya. Dan ini dia